Dasar pencuri, merebut tempat orang lain. Akulah putri kandung keluarga Firmansyah. Siska, kami sudah pulang. Siska, Kamu kenapa, Siska? ini sakit gak? Adik, kenapa kamu dorong aku? Kalau kamu gak suka aku pergi saja. Bukan gitu, kamu sendiri yang jatuh dari tangga. Aku cuma mau nolongin kamu. Siska itu anak kandungku. Kamu cuma anak angkat, beraninya kamu sakitin dia. Kamu gak tahu Siska punya sakit jantung? Aku beneran kecewa sama kamu. Kenapa kamu jadi sejahat ini? Seharusnya dulu kami gak usah mengangkat. Dasar nggak tuh terima kasih. Kalau sampai kejadian lagi, pergi dari rumah keluarga Firmansyah. Program Tidur Seri, prosesnya sekarang terhenti. Aku di sini buat cari relawan dari masyarakat. Kami janjikan hadiah tertinggi untuk Anda dan keluarga Anda. Ini surat kematiannya. Mulai saat ini gak ada lagi yang namanya Sri Firmansyah. Identitasmu akan dirahasiakan, termasuk Pak Sony dan keluargamu. Dalam 3 hari, kalau kamu menyesal, boleh hubungi aku kapan saja. Terima kasih banyak. Kak, aku mau jadi relawan pertamamu. Anggap saja balas budi ke keluarga Firmansyah. Siska, sudah aku bilang, kau tunggu di rumah, nanti kita antar kau tes kesehatan. Iya, jantungmu kurang sehat, nggak boleh sembarangan jalan-jalan. Gak apa-apa kakak-kakak, kalian sibuk banget. Aku gak mau nyesain kalian lagi. Kamu adik kandung kita. Ya wajib dong, kita sayang. Tinggal 3 hari lagi, ulang tahun aku yang ke-18. Mungkin saja ini ulang tahun terakhir aku. Kok Sri ada di sini? Darah rendahku kambuh lagi. Sri! Kak, dadaku sakit. Siska, apa penyakit jantungmu kambuh lagi? Kak, cepat jalan. Seri ini pasti pura-pura lagi. Kamu lupa dia sering berpura-pura. Sekarang kita cepat jalan, antar Siska ke rumah sakit. Kak, sakit banget. Kak, Masih belum puas aktingnya? Sana pura-pura mati saja. kalaupun aku besok hilang dari dunia ini, kayaknya kalian juga gak bakal peduli. Dan semoga kalian bahagia selamanya. Dek, kamu kenapa? Jangan nakutin kakak. Aku bakal cari dokter dari seluruh dunia buat kamu. Kamu pasti bakal sembuh. Ini semua salah kakak. Kakak gak perhatiin kamu. Kak, Jangan nangis, Dek. Kak. Pirina, ternyata cuma mimpi. Aku bawain bubur kesukaanmu. Kamu sudah alami darah rendah selama 10 tahun. Kenapa gak kasih tahu ke tuan muda? Dulu takut bikin mereka khawatir. Sekarang gak penting lagi. Irfan, cepat kamar ini. Papa, Mama. Salah masuk kamar. Siska di sebelah. Kamu kenapa lagi? Sudahlah, jangan buang waktu di sini. Siska lagi nunggu kita. Enak banget. Padahal dulu kalian sangat dekat. Kok sekarang jadi begini? Nona, kamu beneran mau jadi relawan itu? Penelitian ini perjuangan 5 tahun kakak pertama. Juga hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Firmansyah. Birina, kamu harus bantu aku jaga rahasia. Nona, Merekam hari yang bahagia. Walau hari ini aku sakit, tapi semua keluargaku ada di sampingku. Sini Siska, mumpung masih hangat minum buburnya. Mama, ini masakin khusus buat aku. Tentu saja, orang lain mana dapat. Ayo, minum 1 suap lagi. Sri, ibu masakin bubur buat kamu. Aku paling
paling suka bubur buatan ibu. Kalau kamu ingin bubur, ibu bikin tiap hari. Enak nggak? Punya ibu enak banget. Ayo, minum buburnya. Semua keluargaku ada di sini sekarang. Padahal sudah larang mereka datang, tapi mereka semua khawatir banget. Kamu kan satu-satunya adik perempuan kami, ya? Mana mungkin biarin kamu sendirian di ruang rawat? Jadi ini rasanya jadi adik perempuan spesial ya? Aku juga pengen banget dimanja. Punya 3 kakak cowok, bahagia banget. Aku juga pengen banget jadi adik mereka. Gak bisa, soalnya aku satu-satunya adik mereka. Hari ini aku yang datang duluan, adik harus naik mobilku. Kemarin giliran kamu, sekarang pasti giliran aku. Aku nggak bisa lihat, kasih jalan dikit. Adik, sini. Hey, udahlah. Kalian berhenti ribut gitu. Hari ini kita pulang bareng. Ayo. Dari awal, di keluarga ini, aku cuma pengganti. Halo? Apa? Relawannya sudah dapat? Sudah 5 tahun, akhirnya ketemu juga. Siapa dia? Pak Sony, Anda sudah perintahkan. Identitas relawan harus dijaga rahasianya. Siapapun gak boleh bocorin, termasuk Anda. Benar, peraturan gak boleh dilanggar. Keluarga relawan harus diperlakukan dengan baik. Semua biayanya ditanggung sama keluarga Firmansyah. Pak Sony, di data relawannya ditulis dia yatim piatu. Yatim piatu. Kalian temenin dulu Siska di sini. Aku mau jenguk sebentar. Berhenti. Siska itu adik kandungmu. Dia masih sakit. Gak apa-apa, Papa. Aku sudah biasa sendiri. Siapa tahu adik lebih butuh ditemenin. Sri sudah bareng kita 12 tahun. Sekarang dia di rumah sakit. Masa nggak jenguk bentar? Aku juga ikut. Birina, dulu waktu aku di panti asuhan, gak pernah berharap punya keluarga. Tapi Tuhan kasih aku hadiah buat aku bisa ketemu mereka. Aku baru sadar, ternyata hidup bisa manis. Tapi gula yang sudah basi, rasanya kayak racun. Kalau bisa milih ulang, aku gak mau lagi jadi keluarga mereka. Sri Firmansyah, selama ini keluarga Firmansyah sudah bikin kamu tersiksa, benar kan? Kak, Kita harusnya dengerin kata ayah dan ibu, nggak perlu datang jenguk kamu. Jadi nggak bakal dengar kata-kata kejam kayak gini dari kamu. Kamu beneran buat aku kecewa. 12 tahun ini kita anggap kamu adik kandung. Kamu beruntung jadi anak dari keluarga Firmansyah. Setelah susah payah naik, kamu masih belum puas. Apa maksudmu? Jelaskan. Apa maksud omonganmu tadi? Nona, bukan maksudnya gitu. Dia anggap keluarga Firmansyah lebih penting dari nyawanya sendiri. Bahkan sampai... Birina, tadi aku asal ngomong. Kakak-kakak, jangan marah ya. Sudahlah. Lagian dari dulu kalian juga gak suka aku. Kali ini juga gak beda kok. Tuan muda kedua. Hasil pencocokkan kornea mata cocok. Kamu serius? Benar. Syukurlah, Kak. Akhirnya kamu bisa lihat lagi. Sri, aku bisa lihat dunia lagi. Nanti aku nggak mau lagi dengar. Kamu bilang mau jadi mataku. Kak, hati-hati ada tangga. Kak, jangan takut. Aku bakal jadi matamu. Oke. Kalau gitu, kakak bantu aku lihat dunia lebih banyak lagi. Permisi. Boleh minta tolong nggak? Silahkan. Tolong seminggu lagi donorin kornea mataku. Donor kornea mata. Sudahlah. Hari ini keluarga Firmansyah dapat 2 kabar baik. Jangan gara-gara hal kecil malah gak senang. 2 kabar baik. Kamu belum tahu ya? Program Tidur Sri sudah dapat relawan yang cocok. 3 hari lagi kami persiapkan pesta syukuran buat rayain kabar bahagia ini. Memang harus dirayain. 3 hari lagi tuh pas hari ulang tahunku. Kalian pasti sudah lupa kalau tahu relawannya itu aku. Kalian bakal sedih sedikit saja nggak? Kau jangan lupa hadir. Soalnya program itu gunain namamu. Oke. Tuan muda ternyata diam-diam sudah siapin kejutan ulang tahun buat kamu. Kayaknya mereka masih peduli padamu. Gimana kalau...
Suka gak? Cantik banget. Hak tinggi sebagus ini harusnya cuma putri yang bisa pakai. Sri juga seorang putri. Nanti pas kamu 18 tahun, kakak bakal pesenin sepasang sepatu kaca yang cuma ada satu di dunia. Ini bukan ukuranku. Kenapa kamu suka curi barang orang sih? Ini sepatu yang kakak pesan khusus untukku. Sudah kotor gara-gara tanganmu. Ternyata bukan buat aku. Kakak, Mana sopan santunmu? Kenapa ambil barangnya Siska? Maaf. Aku kira itu untukku. Kepedean banget. Apa semua barang di rumah ini untukmu? Sebenarnya aku yang kegeeran. Kalian gampang banget berjanji. Hanya aku yang anggap serius janji itu. kalau adik suka, kasih saja ke dia. Lagian aku juga gak pantas pakai sepatu secantik itu. Sembarangan. Asal anak ibu suka, jangankan sepasang sepatu hak tinggi. Seluruh isi toko pun ibu akan beli untukmu. Mama. Sri Firmansyah, sepatu saja mau kamu rebut dari Siska. Di rumah ini, gak semua yang kamu mau bisa didapatkan. Iri hati dan serakah banget. Bersihin sepatunya. Terus minta maaf ke Siska. Sri, coba bilang ke ayah, apa permintaanmu tadi? Bahkan, kalau kamu mau bintang di langit, ayah akan ambilkan untukmu. Anak kesayangan kita pantas dapatin yang terbaik. Aku cuma mau keluarga kita selalu bersama. Oke. Pinter banget. Akhirnya cuman aku yang gak bisa lepasin masa lalu. Merekalah yang sebenarnya keluarga. Biar aku saja yang bersihin buat Nona Siska. Birina, aku saja. Sudah, nggak usah dibersihin lagi. Lain kali jangan gini lagi. Gak bakal ada lain kali kok. Makasih ya kak, sudah kasih aku sepatu. Aku suka banget. Aku pasti akan pakai ke pesta perayaan. Sudah. Kalau kamu juga suka, kakak bisa pesenin lagi buat kamu. Makasih ya kak. Gak usah lagi. Gak tahu diri banget. Dulu semua keluarga manjain kamu. Makanya kamu jadi serakah dan gak pernah puas. Kakak ketiga, aku bentar lagi juga bakal pergi. Kalian gak bakal kesal gara-gara aku lagi. Hah? Siapa yang acak-acak kamarku? Dek, akhir-akhir ini badanku lagi nggak enak. Kakak-kakak merasa kesulitan naik turun tangga, jadi suruh aku pindah ke sini. Kamu nggak keberatan kan? Kalian yang suruh dia pindah ke kamarku? Ibu bilang kamarmu punya pencahayaan yang bagus. Cocok untuk pemulihan Siska. Siska badannya lemah, jangan berebut sama dia. Rebut? Sejak dia balik ke rumah, aku kapan rebutan sama dia? Apalagi yang mau kamu katakan? Siska sendirian di luar sana, menderita selama bertahun-tahun. Cuma satu kamar doang kasih ke dia. Kenapa sih? Oke. Aku ganti. Gak boleh ganti. Aku punya OCD. Aku nggak suka orang lain sentuh barangku. Kalau gitu, kamu mau aku tidur di mana? Masih ada kamar tamu. Sri, tahan dulu beberapa hari. Oke. Lagian aku gak bakal lama tinggal di rumah ini. Aku bantuin kamu. Gak usah. Tuan muda, kamar tamu itu berantakan banget. Lampunya mati, ada kecoa pula. Gak layak buat ditinggalin manusia. Kamu sekarang beresin. Gak apa-apa, Birina. Aku bantu kamu ya, Dek. Kamu anak angkat. Dasar apa rebutan sama aku? Dek, kamar ini pencahayaannya paling bagus di rumah.
Lalu barang-barang ini kita pilih dengan teliti. Wah, Lalu kasur ini pesan langsung dari Prancis. Begitu juga semua furniturnya. Kalau ada yang adek nggak suka, bilang saja kita ganti. Aku suka banget. Kalian baik banget sama aku. Itu karena di hati kita, kamu selalu yang paling penting. ternyata rumah ini sudah gak ada tempat buatku. Kimi? Tangan kamu luka parah, kok nggak bilang? Aku nggak mau buat kalian khawatir. Kak, kalian ada lihat Kimi nggak? Kamu masih sebut kucing jelek itu? Dia cakar Siska. Tunggu sampai aku nemu dia, aku akan beresinnya. Kimi nggak pernah sakitin orang. Kakak, kamu yang kasih Kimi ke aku. Kamu tahu banget. Orang saja bisa berubah, apalagi kucing. Mending dia jangan balik lagi. Memang semuanya bisa berubah. Jelas-jelas kalian yang bawa dia pulang. Gak apa-apa. Di rumah ini bukan hanya kucing yang diabaikan. Kalau aku nemuin dia, aku bakal bawa dia pergi. Tadi kita agak keterlaluan ke dia nggak? Ayo kita lihat dulu. Kimi? 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 Kenapa? Sri, Dek, jangan sedih ya. Kamu suka nggak kado dari aku? Ternyata kamu yang bunuh Kimi. Aku akan mencekikmu. Sri! Kak, dia yang bunuh Kimi. Bukan aku. Kenapa kamu fitnah aku? Kamu gak jagain kucing dengan baik, malah salahin orang lain. Sudahlah, nanti aku beliin kucing lain. sudah malam. Di luar dingin. Mending balik dulu. Aku gak bisa balik lagi. Nanti pas kita gak di rumah, dia yang temenin kamu ya. Nih, Wah, pintar banget. cepat kasih dia nama. Namanya Kimi saja. Oke? Kimi. Kakak-kakak semua sudah berubah. Kamu bakal ninggalin aku juga. Salju gede banget, gak pulang juga. Kenapa keras kepala banget? Tadi kamu kok pukul dia. Dulu kamu nggak berani ngomong gitu ke dia. Aku Kimi, jangan takut ya. Aku bentar lagi nyusul kamu kok. Sri! 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 Mimpi lagi. Akhirnya kamu bangun juga. Kamu pingsan semalaman. Jangan bandel gitu lagi ya. maaf ya Sri. Kakak gak seharusnya pukul kamu. Sri, badanmu masih ada yang nggak enak nggak? Ini baju pesta yang kami siapin buatmu. Hari ini sangat penting. Kamu harus pakai pakaian terbaik. Kalian masih ingat gak hari ini hari apa? Tentu saja. Hari ini pesta perayaan program Tidur Sri. Sebenarnya apa yang aku harapkan? Mana mungkin mereka ingat ulang tahunku. Ternyata hari ini cuma perayaan buat kepergianku doang.
Ini apa? Gawat! Penyakit jantung Nona kambuh. Aksan itu lagi. Aku nggak apa-apa. Kalian lihat kondisinya. Sri, kamu jagain diri kamu dulu ya. Kakak janji, setelah pesta ini selesai, aku bakal beliin kamu kucing yang sama persis kayak kemarin. Kali ini, aku nggak nunggu lagi. Asoni datang. Terima kasih atas kedatangan para hadirin buat ikut merayakan kesuksesan program Tidur Sri Keluarga Firmansyah. Ini semua berkat relawan misterius itu. Ayo kita bersulang untuknya. Selain itu, anak perempuan keluarga Firmansyah yang hilang sudah ditemui sejak 2 tahun lalu. Aku gunakan kesempatan ini buat resmi umumin ke semua orang program Tidur Sri diganti nama jadi Program Tidur Siska. Siska dan Sri, orang paling penting di keluarga Firmansyah. Kakak, mulai sekarang keluarga Firmansyah gak akan ada Sri lagi. Proyek terakhir sudah kehabisan dana. Gimana kalau kamu investasi dikit lagi? Kakak keduamu beneran buta? Aku rasa dia kayak orang normal. Tentu saja buta. Kakak, aku udah bakarin daging buatmu. Ayo dimakan. Oke. Kamu tega banget. Itu kakak kandungmu. Kakak kandung. Kakak. Kakak. Dek, kok kamu sengaja dorong kakak? Sri, kamu... Kakak, bukan aku. Tadi aku mau jagain kamu biar gak jatuh ke alat pemanggang. Kamu bohong. Tadi banyak orang lihat. Gak mungkin mereka sengaja jebak kamu kan? Bener, kami semua lihat. Kamu yang dorong tuan muda. Cukup Sri, hari ini hari bahagianya keluarga Firmansyah. Jadi aku nggak mau perpanjang soal ini. Kak, kamu gak percaya aku? Kalau tadi di depanku ada alat pemanggang, kenapa Siska nggak beritahu aku? Lagian, mana mungkin kamu pertaruhkan nyawa demi selamatin aku? Aku akan... Kak, kamu gak apa-apa kan? Dek, kamu nggak terluka kan? Dek, lain kali kalau ada bahaya, jangan langsung maju. Utamain jaga diri sendiri. Sekalipun bahaya banget, aku tetap bakal jagain kamu di depan. Tapi mulai sekarang, gak lagi. Darah rendahku kambuh lagi. Obat. Sri, bukan itu maksudku. Jangan acting lagi. Setelah hari ini, kakak operasi mata. Dia bakal lihat akal-akalanmu. Dan gak akan percaya lagi. Sri, aku akan usir kamu dari keluarga Firmansyah. Siska. Kamu gila ya? Kamu mau bunuh Siska? Sri, karena dimanja kami, kamu makin gak tahu diri, ya kan? Dimanja. Sudahlah, aku gak kuat jelasin apa-apa lagi. Aku mau minum obat dulu. Berhenti pura-puranya. Kamu sakit apa? Sekarang yang perlu diselamatin itu Siska. Lihat apa yang sudah kamu perbuat ke Siska. Masih pura-pura jadi korban. Cepat minta maaf. Aku gak apa-apa. Aku yang bikin adik gak senang. Aku yang minta maaf ke dia. Ini bukan salah kau. Yang harus minta maaf, itu dia. Obat. Kakak, adek, suara Sri terdengar aneh. Sri? Kamu sakit apa? Kok kita nggak tahu? Dek, adek. Barusan kakak salah. Aku minta maaf ya. Kamu mau ngapain? Udah ku bilang, mau usir kamu dari keluarga Firmansyah. Oh iya, kamu belum tahu ya. Kucing kamu itu matinya tragis banget. Siska, aku akan membunuhmu.
Siska. Pembunuh! Sri mau bunuh Siska. Siska kamu nggak apa-apa kan? Kak, tolong aku! Siska, kenapa sih kamu maksa banget? Walau nggak begini, mereka bakalan tetap belain kamu. Kurang ajar. Masih berani buat owner di sini. Dia kakak kamu. Gimana aku merawatmu? Dasar pembawa sial. Apa salah kami ke kamu? Kamu balas dendam gini ke kami? Aku nyesel dulu mengangkatmu. Dan terjadi kejadian kayak gini. Bukan aku. Sudah. Lagi pula apapun yang aku katakan kalian gak bakal percaya. Sri, selama beberapa tahun ini kami terlalu menyayangi kamu. Tapi kamu malah bikin semua itu jadi bahan tertawan. Aku kecewa banget. Kakak. Perawat orang yang tak tahu balas budi. Hari ini, keluarga Firmansyah akan putus hubungan sama kamu. Ayah, Sri juga keluarga kita. Suruh dia minta maaf ke Siska saja. Benar, Papa. Aku kakaknya. Gak bakal perhitungan sama adikku sendiri. Aku setuju untuk putusin hubungan. Mungkin semua ini sudah salah dari awal. Sekarang, semua harus balik ke jalurnya. Sri, jangan terbawa emosi. Bisa lebih dewasa sedikit. Kamu beneran mau ninggalin keluarga Firmansyah? Ninggalin kita semua. Kalau kamu udah gak mau jadi bagian keluarga Firmansyah, ya sudah, jangan pernah balik lagi. Kakak, kalau gitu, aku turutin kemauan kalian. Terima kasih atas semuanya. Selamat tinggal. Hari ini, hari ulang tahunku, dan juga jadi hari aku putus hubungan sama keluarga Firmansyah. Kita beneran nggak kejar Sri. Selain kita, dia nggak ada teman lain. Tunggu aja sampai dia puas bakal balik sendiri. Anggap saja pelajaran untuknya. Papa, tapi omonganmu mau mutusin hubungan itu apa nggak terlalu nyakitin Sri? Tadi aku juga lagi emosi banget. Sri, gak mungkin permasalahan itu. Pak Sony, foto keluarga masih jadi nggak? Kan ini foto keluarga. Kita tunggu Sri balik buat foto bareng. Aku adik kandung kalian. Kita keluarga yang sebenarnya. Kenapa mau nungguin dia? Siska, kenapa kamu jadi keras kepala? Kamu dan Sri sama-sama keluarga Firmansyah. Selama 16 tahun kamu hidup sendirian di luar. Kita karena merasa bersalah makanya jadi lebih utamakan kamu. Tapi bukan berarti kita nggak sayang Sri. Aku paham. Tunggu Sri balik dulu baru kita foto bareng. Dia sudah tinggal di rumah kita dari umur 6 tahun. Aku juga lihat dia tumbuh besar. Aku ingat Sri. Dari dulu ingin banget foto keluarga bareng kita semua. Tapi orangnya nggak pernah lengkap. Nggak berasa sudah 12 tahun berlalu. Oh iya, sekarang tanggal berapa? 14 Februari. Hari ini hari Valentine. Bentar, hari ini juga ulang tahun ke-18 Sri. Aduh gawat, kok kita bisa lupa hari sepenting ini? Barusan kita bersikap buruk padanya. Gak bisa, aku harus cari dia. Kak, Papa, Papa. Siska, selamat ya. Sekarang kamu jadi satu-satunya putri keluarga Firmansyah. Aku bersusah payah masuk keluarga Firmansyah. Gak boleh ada yang halangi masa depanku. Kalau mereka tahu kalau anak angkat itu anak kandung mereka dan kamu seorang pengganti, pasti bakal nyesel seumur hidup. Tapi apa gunanya lagi? Mereka udah sakitin dia terlalu parah. Cermin retak, bisa balik utuh gak? Menurutmu dia malam gini bakal kemana? Sri, Kak, ayo cepat. Sri! 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 Ayo ikut kami pulang. Mulai sekarang kita keluarga. Hari ini, keluarga Firmansyah putus hubungan sama kamu. Sri, jangan terbawa emosi. Bisa lebih dewasa sedikit. Kamu beneran mau ninggalin keluarga Firmansyah? Ninggalin kita semua. Kalau kamu sudah gak mau jadi bagian dari keluarga Firmansyah,
Ya sudah, jangan pernah balik lagi selamanya. Semoga keluarga kalian makin berjaya. Aku gak mau hidup sengsara lagi. Kasih sayang dan pertolongan selama 12 tahun. Dan kasih sayang dan kebersamaan selama 12 tahun. Mulai sekarang, kita gak ada utang budi lagi. Unduh untuk menonton seluruh seri.